Halo semuanya, balik lagi bersama gue Fasya Taransi. Dan kali ini gue ditemani bersama para teman-teman layang. Terbang. Bisa dikenalkan satu persatu. Dari Anda dulu siapa? Halo guys, nama saya Frisly. Kalian bisa panggil saya Marsha. Oke, Anda? Halo, nama saya Hasbiwan. Bisa dikenalkan ini? Kalian udah tahu lah saya siapa. Pantat. Oh iya. Jadi hari ini kita mau sebenarnya berkunjung. enggak salah. Fasya dan lain-lain tuh nggak tahu kita bakalan kemana karena aku mengajak mereka ke daerah Cibubur yang jauh sekali. Kita mau bertamasya. Kali ini Berasa pulang kampung gak sih? iya, makanya jauh banget. Karena menurut aku adik-adik ini apa ya, makin butuh kesini tuh makin sompral. Tuh butuh bimbingan. Makin sompral. Jadi aku mau ngajak mereka kenal sama orang yang udah kenal lama sama kakak, dan orang itu orang baik, bahkan udah kenal Marsha. Pasti kalian penasaran? Yuk kita masuk. Come on. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ayo, masuk. Kita nggak sekalian gitu. Masuk. Ramai ya. Ayo masuk Masuk. semuanya. Nah, Duduk. oke guys. Duduk. Silakan masuk kameramen. Jadi, Saya di mana? tadi kayak yang tadi di sini bapak. Anda diem aja di situ. Jadi sebenarnya Ki, tadi kan aku janjian nih sama Ki Sukma sama kakak, kan aku janjian. Mereka ini sebenarnya malah nggak tahu hari ini mau kemana. Karena menurut aku Ki, mereka juga butuh bimbingan kayak aku kemarin. Karena kan adik-adik sekarang tuh, anak-anak zaman sekarang, wahai kalian yang nonton, itu rata-rata banyak banget yang salah tangkap ketika mereka melihat, oh ini kayaknya penelusuran asik ya, enak ya, bisa ya belajar, kita mau nantangin mau apa. Kan nggak ada yang tahu ya sebenarnya ada makhluk-makhluk seperti apa dan gangguan seperti apa yang masuk, yang ada di antara kita juga. Nah jadi udah pada kenal belum sama Ki Sukma? Belum kan? Baru pertama kali? Iya. Tapi pasti udah pada tahu dong, udah nonton, pernah nonton kan? Karena dia yang ngomong, kayaknya nggak asing deh mukanya, pernah nonton, dia bilang. Nonton di channel ini. Iya YouTube. dong, di channel YouTube-nya. Padepokan Sukma Wijaya Al-Hikmah. Tuh, Padepokan Sukma Wijaya Al-Hikmah. Jadi buat kalian yang nggak tahu Ki Sukma ini siapa, jadi aku tuh udah kenal lama banget. Ki Sukma ini salah satu orang yang mempertemukan aku dengan makhluk-makhluk yang baik di sekelilingku, anjay. Contohnya ini. Dua orang ini. Iya, terpanggil. Yang penting baik. Enggak, kalian pasti tahu kan, aku tuh sebenarnya nggak suka banget berurusan sama paranormal, jujur aja. Aku paling tidak bisa, tapi kalau sama Ki Sukma, aku tuh klik banget. Kenapa klik? Karena aku udah nggak tahu deh waktu itu Ki Sukma pertama kali ngeliat aku kayak gimana sih, Ki, kok bisa nyamperin? Jadi ceritanya gini, pada waktu itu kan saya lagi lewat ya, pokoknya seingat saya tuh saya lagi habis dari tempat pasien lah, dari tempat pasien memang jalan, dan kita parkirnya emang agak jauh waktu itu saya gitu, dan saya lagi ada syuting tuh sih gitu kan, terus saya sempat ngeliat, penasaran lah, saya cuma penasaran doang apaan sih itu, saya lihat gitu, terus hati ini tergerak, itu anak, tadinya jujur saya nggak tahu loh Frisly, saya nggak tahu Frisly ini artis, iya, host atau apa gitu saya ya. nggak tahu kenapa, karena saya memang jarang sekali nonton TV. Kerjaan saya di rumah ya paling terima tamu, ya kan, membimbing murid gitu, wirid, sholat gitu aja setiap hari gitu, tidur kalau ada waktu saya tidur gitu kan, Ya jalan-jalan sama istri. jalan sama istri paling gitu aja gitu. Nah saya hampir nggak pernah nonton TV. Jadi pas saya itu saya lihat punya anak siapa, terus saya lihat kok ada kayak sosok gede tapi kayak ada tanduknya spiral gitu, kayak spiral gitu, tapi ada sayapnya kayak kelelawar gitu. Ini saya lihat ini kok kayak bangsa, kalau dalam kabilah jin ya, suku-suku jin ini kayak bangsa akwan, tetapi dia yang bagian negatif, negatif gitu. Terus bawahnya nih, ini anak kayaknya nggak enak nih, maksudnya bawaannya pasti ya emosian terus, moody gitu kan. Saya samperin lah kan, saya samperin, saya ngomong, ini kamu ada yang ngikutin nih gitu. Ente saya ngomong kan, ente saya penelusuran nggak punya pegangan ya kan, gitu kan. Terus si Frisly juga jujur kan waktu itu. Iya, aku bilang kan, kalau kalian juga tahu aku kemana-mana tuh selalu sama si Marsha, kecil doang. Sedangkan si Marsha ini kan ibaratnya ya dia kan masih kecil. Sedangkan yang nempel ini kan yang gede, yang memang kuat tipenya gitu kan. Akhirnya saya waktu itu kan sempat ngasih asma natsum namanya kan, sempat diamalkan. Akhirnya ada hasil kan? Ada banget.
Ya jadi buat kalian yang nggak tahu Asmanasum itu apa, jadi itu seperti apa sih? Maksudnya itu kayak amalan? Ya amalan kan, amalan kita amalkan gitu kan, dan kalimatnya itu mengandung ismul azam. Ismul azam itu kalimat-kalimat yang mengagungkan Allah gitu. Nah di sini juga asma ini bisa buat apa aja sebenarnya, buat pengobatan, geser hujan, pokoknya apa aja, intinya hal-hal yang tidak keluar dari syariat Islam, hal-hal yang kebaikan aja. Kalau misalnya nih kita misalnya kesal sama orang, tiba-tiba mau bikin orang itu sakit, ya nggak bisa. Iya. Gitu nggak bisa. Tapi kalau misalnya buat ngobatin orang bisa. Gitu. Pokoknya sesuai dengan yang jalur kebaikan dan dia mau kerja. Tapi kalau misalnya di luar itu dari bagian negatif, dia nggak mau kerja. Karena padam-padamnya ini juga memiliki hak atas surga dan nerakanya Allah. Jadi pada waktu mereka mengerjakan hajat manusia yang di luar syariat Islam, di luar kebaikan, di luar jalur Allah, maka mereka juga akan kena nanti di akhirat. Dia akan tanya. Iya, malaikat akan nanya. Ente sudah tahu itu di luar syariat, itu sudah tahu buat kejahatan, kenapa masih dikerjakan? Nah, mereka juga kena kan, makanya mereka nggak mau. Jadi itu dia yang dikasih sama Kisukma aku, dan bener itu terjadi banget sama aku jadi, tapi jujur ya, kalian juga kan banyak banget pertanyaan, kita tuh berdua sering berantem nggak? Jawab deh dulu. Sering banget, kita tuh dulu, aku tuh kayak, apa ya Ki, bener banget, mungkin lebih tepatnya ke emosi aku tuh selalu terpancing, jadi nggak bisa banget nih bikin salah. Sama Pasha tuh berantem terus kan, aku tuh bener-bener yang pokoknya sama dia tuh ya nggak bisa akur. Tapi lama-lama ya itu, karena kan itu selalu aku baca ya Kia, itu kan tidak kenal yang maksudnya bukan pada saat sholat aja dibaca kan, bener yang Ki bilang kan. Kayak Kisukma bilang kayak Frisly, kamu baca terus aja karena itu bakalan bikin kamu lebih tenang dan lain-lain. Alhamdulillah itu ngaruh banget, bener-bener ngaruh. Terus juga aku tuh anaknya bimbang banget, suka ragu gitu, stabil. Dan itu gitu ya. Oh ya, nggak bisa. Tuh, itu sebenarnya aku males Ki kalau datang ke sini mereka kayak penonton dahsyat, rame gitu, nggak bisa banget. Nanti aku ngomong dikit tuh langsung dicela. Ya itu emang ngaruh banget. Dan sampai sekarang alhamdulillah aku masih mempergunakan itu sampai sekarang. Nah aku tuh ngajak mereka karena maksud aku mereka juga harus tahu kalau amalan itu tuh bener-bener sangat amat bekerja untuk kehidupan aku, untuk kehidupan kedepannya, karena itu bener-bener baik dan tidak ada ke arah negatif manapun. Bahkan itu otomatis menghilangkan dari mereka-mereka yang mau usil yang negatif-negatif. Contohnya kayak dua makhluk di belakang saya ini kan negatif. Jadi kalau aku baca sekarang nih, dua-duanya mental, otomatis kepental jauh gitu. Cuma kalau yang kamera enggak lah ya. Saya nanti takut blok jatuh kamera baru, sayang. Nah jadi itu tuh ngaruh, makanya aku ngajak mereka, aku juga mau ngenalin mereka sama Kisukma karena mereka juga penasaran emosinya mereka. Terus juga ada yang lagi labil, dia tuh pengen juga lagi fokus ke pekerjaannya ke depannya. Dia juga nanya, kenapa sih agak susah sebenarnya nyari kerja dan lain-lain. Itu amalan itu bisa juga kan? Bisa, itu buat multifungsi bisa. Kenapa amalan itu bisa multifungsi, buat rezeki bisa, buat pengobatan bisa gitu kan. Karena sebenarnya untuk mengamal ilmu ini, jadi kan si Frisly jadi rajin kan sholat taubat, sholat hajat tiap malam. Karena harus wajib sholat taubat, sholat hajat dulu baru bisa ngamalin itu. Kalau belum sholat taubat, sholat hajat nggak mau dia. Pantesan wajib, makanya waktu itu Frisly pernah nanya, ini setiap malam yang sholat taubat? Iya. Ya iyalah. Gimana sih? Iya, kadang wajib. Tiap malam itu sholat taubat, sholat hajat itu wajib. Kayaknya salah konten hari ini guys. Yang disalahin saya lagi. Enggak, kadang kan kita sebagai manusia tuh lupa gitu hari ini bikin salah apa, dosa apa, dengkinya hati itu apa. Tapi itu ngaruh sih, itu yang namanya mungkin kita kan nggak pernah tahu ya namanya sakit hati sama orang tuh otomatis kedepak aja gitu. Maksudnya lega ikhlas gitu maksudnya Kak, bahasanya kan kalau aku mah kedepak. Iya apa sih? Aneh gitu, gak sabaran banget. Jadi buat kalian tuh wajib banget kenal sama Kisukma karena menurut aku iya juga ya, aku tuh nggak pernah ngenalin kalian sama orang-orang. Kayak misalnya banyak yang request untuk bikin konten sama Papa, bikin konten sama Kak Frisly awalan sampai seberani ini apa, karena kalian bisa ngeliat di video-video aku yang lama. Mungkin gak ada di YouTube aku, tapi mungkin di YouTube programku yang lama, aku tuh dulu penakut banget. Aku ragu banget, bahkan Parah. iya kan, emang penakut banget. Takut banget ya? Parah. Gak ada. Jadi lebih bukan. Iya gak ada. Ngapain aku berdiri sama iblis? Ya itu ternyata setelah aku amalkan semuanya itu doa-doanya, karena ini kan sama aja kayak
zikir. Mirip zikir. Modelnya kayak zikir. Jadi aku setiap malam tuh benar-benar amalin itu, dan itu ya gitu dia menjauhkan aku dari makhluk-makhluk seperti di belakang saya. Jadi tuh gak takut, yang ngejaga aku juga lebih ke arah positif, yang baik-baik tuh selalu ngejagain aku. Jadi yang kayak dia nih ibaratnya 1000 langkah lebih. Semuanya ada dan Coba komen di bawah, bantu Evan sholat taubat. Coba komen. Bantu komen sebanyak-banyaknya ya guys. Tapi bukan yang penting sih, yang pertama kali aku pikirin setelah aku mendapatkan amalan itu dari Ki Sukma, aku cuma mikir, oh ternyata Allah mengirimkan orang baik untuk bertemu sama aku, untuk mengamalkan itu, untuk menjadikan aku pribadi yang lebih baik. Jadi ngarahinnya ke arah yang lebih baik, bukan ke maksud tujuan yang lain dulu nih. Aku fokus untuk membenarkan diri aku dulu, aku benerin sholat aku deketin diri aku sama Allah. Makanya nih buat kalian yang komen, enggak, yang percaya sama setan tuh semuanya musyrik. Jangan salah, Ki Sukma lebih paham agama. Anda nih yang nonton. Dia emang bingung, dia emosian aja ngomongnya. Gak bisa. Dipancing tuh gak bisa. Emosian. Tenang. Jadi sebenarnya buat penelurusin ya, buat kayak sebenarnya bangsa jin itu tidak perlu kita benci, nggak perlu kita Sanjungkan gitu ya. Pokoknya nggak perlu disanjungkan, nggak perlu kita benci, nggak perlu kita seperti fanatik nggak suka lah sama jin. Karena sudah tercatat dalam Al-Quran, tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Berarti yang beribadah itu bukan manusia doang, jin juga disuruh ibadah. Tugas utamanya adalah ibadah. Nah, Islam mengajarkan adalah harmoni antara bangsa jin dan manusia untuk sama-sama beribadah kepada Allah Tuhan, tetap di dimensinya masing-masing. Gitu. Jadi memang sebenarnya kalau setan itu tidak harus jin jadi setan, manusia pun bisa jadi setan. Kayak misalnya teman-teman yang ngajakin untuk melakukan maksiat, itu manusia dari setan dari bangsa manusia. Tuh kan yang ngomongin saya. Setan, bener banget. Nah, jin juga kalau jin yang membisikkan yang jelek itu setan dari bangsa jin gitu. Nah, jadi setan ini ada setiap maupun jin maupun manusia, dia tetap ada kan sifat-sifatnya. Iya, karena memang setan itu sifat ya. Sifat. Jadi ada juga jin itu sama kayak manusia, ada yang baik juga, ada yang buruk juga, manusia juga sama. Ada yang baik juga, ada yang menyesatkan juga, ada yang baik juga. Menyesatkan tuh wah sering Lagi semuanya. Allah penuh dosa. Nih, aku yakin nih Ki, kalau ini udah tayang pasti banyak juga yang komen, Kak, itu Ki Sukma orang mana? Kok sipit sih? Ki Sukma tuh orang mana sih Ki? Ya sebenarnya saya ini campurannya Sumatera sama Chinese sebenarnya. Chinese ya. Chinese Sumatera. Terus Ki Sukma itu masuk ke Islam ya? Saya mualaf, saya jujur saya mualaf sekitar baru 2 tahunan lah. Tapi sudah paham betul. Makanya salut banget sih. Dan itu dia alhamdulillahnya itu sih aku dapat banyak banget pelajaran. Jadi aku tuh sering banget sharing sama Ki Sukma, bukan cuma Ki Sukma ya, karena udah ada tetehnya, udah ada istrinya nih. Jadi tidak bisa komen-komen bandel. Jadi aku bener-bener sharing bareng sama keluarga ini, kalau ada apa-apa tuh pasti ngabarin juga. Kayak misalnya lagi ngerasa kok aneh ya hari ini, kok ngerasa cobaannya juga aneh gitu, cobaannya terus-terus. Sukma punya channel YouTube, jadi kalian wajib banget kunjungin YouTube-nya. Padepokan Sukma Wijaya Al-Hikmah. Padepokan Sukma Wijaya Al-Hikmah, ini ada di kolom sini di deskripsi. Mau rezekinya lancar kan? Mau deketin Allahnya, jangan kejar duitnya. Nah, Ente ngejar duitnya. Jadi saya semua. Bab rezeki kita kasih tahu ya. Ente ngejar duit dia makin jauh. Makanya kita deketin itu jangan bukan yang kita kejar, bukan duitnya, yang Maha Pemberi duit. alhamdulillah. Itu dong. Ibaratnya gini, saya kasih contoh ya. Kenapa saya mengatakan deketin Allah, jangan kejar duitnya. Contoh saya misalnya sama istri misalnya punya Ferrari, Lamborghini, Amin. ya kan? Nah, saya ini pengen banget nih bisa naik Ferrari, Lamborghini. Nah, tapi kemampuan saya nggak cukup. Saya berusaha semaksimal mungkin. Lama Ferrari, Lamborghini itu saya ngumpul lama. Tapi karena saya dekat sama Frisly, saya dekat nih. Frisly pinjem dong Ferrarinya, dipinjem nih. Karena dekat kan? Karena kita dekat. Begitu apalagi dengan Allah. Saat kita dekat sama Allah, kita minta, ya Allah, gue butuh duit nih, gue butuh makan. Kita kasih asal ente bertakwa. Apa itu takwa? Ya ikutin apa yang Allah suka, apa yang Allah suka, apa yang Allah perintahkan lakukan. Yang Allah yang nggak suka, Allah yang larang, ya jangan dilakukan. Itu simpel doang. Ya mas, semua larangan Allah. Iya, Semua larangannya dijalanin. Bingung. Emang tadi Ki Sukma nggak ngerasa dari sebelum aku masuk udah ngerasain? Iya, Ada hawa-hawa panas. panas banget.
beda lu, salah. Salah sih. Makanya Fasya tuh punya tim. Coba komen di bawah 2021 Fasya ganti tim. Janganlah, nanti saya gimana? Gak bisa makan. Itu juga. Jadi ini emang bener-bener aku mau kenalin kalian sama Ki Sukma, salah satu orang yang sangat amat positif yang alhamdulillah Frisly kenal di tahun kemarin. Udah kenal dari tahun kemarin Iya, ya. sekitar 5-6 bulanan lah Ya, udah kenal. Terus dalam waktu 5 bulan 6 bulan alhamdulillah juga Frisly dapetin banyak jawaban dari ya itu yang aku bilang, mungkin kalian juga sering banget kan ngelihat juga cerita-cerita aku di YouTube orang lain tuh, aku selalu cerita kalau aku tuh nggak kuat kadang, ngerasa sama hidup tuh kadang capek, kadang ini itu. Tapi ya alhamdulillah nemuin jawaban banget, karena emang ternyata kita tuh Allah tuh selalu ngasih jalan. Ketika Allah ngasih masalah pasti ada jalannya juga. Dan alhamdulillah apa yang Ki Sukma ajarin ke aku, kasih tau ke aku, itu sangat amat bermanfaat dan bekerja dengan baik terhadap aku dan kehidupan aku. Makanya kali ini aku mau ajak Fasya dan teman-teman yang nonton semua buat kenal langsung sama Ki Sukma. Oh ini kan kita datang nih Ki dari Tangerang ke sini. Jujur Ki jauh banget ya rumahnya. Berarti nextnya Ki Sukma kita ajak jalan-jalan keliling Tangerang. Boleh Naik juga. Grab Wheels. Nah, Grab Wheels. Iya. Grab Iya. itu apa ya? Skuter. Di sini nggak ada. Skuter elektrik. Gak apa-apa, Ki Sukma kan aku dengar mau diet. Oh iya. Lupakan itulah. Oh, lupakan. Selalu gagal. Jangan percaya sama dia, aku udah janji-janji. Oh, ini kalau ngomong janji tuh kayaknya dalam Ada banget. sesuatu nih. Emang kalau sholat tuh di mana, di dalam ya? Di dalam. Ada Tapi musola sendiri. ya di dalam, tapi tidak bisa Tidak masuk karena sembarang orang bisa masuk, terutama enggak ya, apalagi aku bawa 2 jin ya kan. Enggak satu malu. Jin negatif juga ada masuk. Ini maaf ya, tolong bercandanya kita jadi masukin ke hati. Evan tuh emang dilahirkan untuk dihujat. Enggak semua orang sayang Evan. Saking sayangnya tuh, bentuk sayangnya kita tuh emang kayak gini ya dia. Cuma kita mau membawa Evan. Ki, aku mau nitipin. Aku mau nitipin Evan Kak, terima nggak sih? Aduh, terima Satu kasih. bulan Gitu. Iya, satu bulan. Bisa nyuci piring, bisa Bisa, ngepegang. tergantung aku ya kamu. Iya. Tenang, aku mau nitipin aja biar siapa tahu pas ketemu ya kan, pas ketemu Udah, assalamualaikum. iya, assalamualaikum. Alhamdulillah. Oh, Setiap gini. nih bahkan sebelum azan dia udah tahu bentar lagi azan. Wah, aku pengennya Evan kayak gitu. Iya. Kayak itu nggak mungkin. Pas ada langsung ambil wudhu kan. Iya langsung mimpin sholat ya kan. Sholat. Enggak yang kalau kita lagi sholat rame-rame, Evan mana? Tiba-tiba hilang. Sering Menghilang aja. Kita kan lagi sholat berjamaah, tiba-tiba dia hilang aja gitu. Nggak ngerti Rezekinya kemana. mau lancar. Ya gitulah. Terlalu jauh. Enggak. Ini semua konten hari ini semua karena kita sayang Evan. Edisi sayang Itu bahasa masih Iya. asik. Edisi sayang Evan. Bukan, itu Oke bahasa guys, jadi abis ini aku mau lanjutin buat ngobrol. Kita mau ngobrol. Ngobrol lebih lanjut. Karena penasaran ya. Kayaknya Nggak ada Sukma sesuatu yang apa nih? Nggak banyak yang mau ditanyain lagi karena pokoknya apa ya, ngerasa adem dari awal masuk di sini, nyaman gitu. suasananya tuh beda. Cuma Rasanya nggak mau pulang karena jauh banget. Jauh banget buat pulang ke rumah. Cuma berantakan ya. Ah, enggak, ya ampun, dia belum tahu rumah kita. Jangan tahu. Hidup saya yang berantakan. Masalahnya itu yang belakang berantakan. Enggak, ini berantakan yang mana nih makhluknya? aduh. Kalau di sini makhluknya pada positif. Iya, ntar Iya. ngedot aura ini enggak? Ya udah mungkin lanjut lagi, kita bakalan ngobrol sama Ki Sukma. Kalian bisa request di bawah nextnya mungkin kita harus bikin konten Surat apa Surat atau atau ada apa. pertanyaan apa ke Ki Sukma, nanti Bisa. request paling banyak, like-nya jangan lupa juga, jangan di skip. Kunjungin YouTube-nya Ki Sukma, Instagramnya, silaturahmi silakan sama Ki Sukma. Siapa tahu nanti kalian dapat pencerahan kayak aku. Ya pokoknya dijauhkan, semoga yang nonton sehat, rezekinya lancar, jodohnya cepat ditemukan, tetap jodoh yang kamu temuin. Ya pokoknya baik-baik. Jangan lupa di Like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semoga kalian terhibur dengan video ini dan dapat pelajarannya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye. bye. Saya mau ngaji dulu. Iya.